kemudiannya adalah dari Askelon atau saat ini daerah Palestina yang berdiri Israel. Mari kita ikuti kajian ini. Nanti bila ada persoalan atau pertanyaan bisa disampaikan di forum yang telah disediakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk selalu mendapatkan kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah pribadi kita maupun ibadah sosial. Dan kita yakin bahwa insya Allah apa yang sedang kita kerjakan pada pagi hari ini, yaitu kajian atau pengajian atau taklim atau majelis ilmu, insya Allah adalah termasuk ibadah sosial, termasuk ibadah yang manfaatnya insya Allah nggak cuma kita aja yang merasakan, tapi insya Allah manfaatnya juga bisa kita berikan kepada orang lain. Karena yang namanya ilmu itu bisa minimal kita mengamalkan akan menjadi pahala untuk kita, dan syukur-syukur kalau kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Syukur-syukur kalau ilmu kita juga bermanfaat untuk orang lain, maka itu termasuk ibadah sosial yang insya Allah pahalanya lebih baik daripada ibadah yang pribadi. Makanya barangkali kita pernah dengar dari guru-guru kita, suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah beliau masuk ke dalam masjid beliau, Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Ketika beliau masuk ke dalam masjid, di dalam masjid ada sebuah halaqah. Di dalam masjid ada dua kelompok. Baik, jadi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW beliau masuk ke dalam masjid, dan di dalam masjid itu ada dua halaqah, ada dua kelompok sahabat-sahabat beliau. Kemudian Nabi Muhammad perhatikan salah satunya itu adalah halaqah zikir, jadi mereka zikir bareng-bareng. Kemudian yang kedua halaqah ilmu, membahas tentang agama, membahas tentang syariat. Setelah Nabi Muhammad perhatikan, Nabi Muhammad lebih memilih untuk duduk bersama halaqah ilmu. Kemudian setelah selesai, beliau ditanya sama sahabat, apa alasan beliau memilih halaqah ilmu? Kenapa? Karena halaqah zikir itu adalah halaqah yang baik.
dapat pahala. Cuma karena berzikir itu pahalanya hanya untuk diri sendiri, sementara halaqah ilmu itu minimal diamalkan, kemudian nanti diajarkan kepada keluarganya, diajarkan kepada murid-muridnya, diajarkan kepada orang lain, itu manfaatnya lebih banyak. Makanya sekali lagi memang ibadah sosial itu biasanya pahalanya itu lebih besar daripada ibadah yang personal, ibadah yang pribadi. Dan kita yakin kita belajar setiap Sabtu, taklim setiap Sabtu, Minggu atau di waktu-waktu yang lain dimanapun tempatnya, insya Allah itu termasuk halaqah-halaqah, termasuk majlis-majlis yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang penting kita teruskan kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah pengetahuan kita tentang agama kita, pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Karena yang kita baca pada Sabtu pagi ini adalah kitab Bulughul Maram. Tadi yang sudah disampaikan, Bulughul Maram itu adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam nama asli beliau adalah, kalau nggak salah, Ahmad bin Ali, yang masalah. Dijuluki Ibnu Hajar karena salah satu kakek moyang beliau adalah namanya Hajar. Meskipun ada beberapa riwayat yang ulama pun nggak setuju. Ada yang mengatakan disebut Ibnu Hajar, Hajar itu batu katanya. Karena dulu beliau itu orangnya nggak gampang paham, kalau belajar susah masuk. Sehingga pernah beliau pergi ke suatu tempat di sebuah gua, beliau lihat ada batu, ditetesin air terus sampai batu itu bolong karena tetesan air. Akhirnya beliau berpikir batu yang sekeras itu bisa bolong gara-gara air, apalagi otak manusia. Sebodoh-bodohnya manusia kalau terus belajar, insya Allah paham juga nantinya. Nah ini riwayat, cuma riwayat ini ulama pun nggak setuju karena Ibnu Hajar bukan dulunya nggak pintar, memang dari kecil sudah Allah berikan kelebihan. Memang sudah hafal Quran dari kecil, kemudian beliau sudah belajar dari kecil. Meskipun ya kisah tadi inspiratif memang, cuma kalau untuk ulama, apalagi tentang Nabi Muhammad, ya kita nggak boleh cuma sekedar untuk memuji atau motivasi, kemudian kita membuat cerita-cerita yang tidak bersumber atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau itu salah satu ulama kebanggaan mazhab Syafi'i. Ya. Beliau bermazhab Syafi'i. Dan itu memang beliau sendiri yang menyampaikan. Jadi ulama-ulama itu kan ulama besar itu, ya bisa dibilang semuanya bermazhab. Semuanya bermazhab. Kalau kita lihat misalnya Imam Nawawi, barangkali kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis juga, beliau bermazhab Syafi'i dan beliau sampaikan itu. Beliau juga punya kitab dalam fikih Syafi'i, ada kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, ada kitab Minhajut Thalibin, ada kitab Al-Idhah dalam masalah haji dan umrah, dan banyak kitab-kitab yang lain. Ulama sekelas Imam Nawawi masih mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Padahal ilmunya udah besar, ilmunya udah banyak, kitabnya udah banyak. Beliau masih mengikuti madhab Syafi'i karena beliau sadar bahwa untuk mendirikan madhab itu, untuk mendirikan satu pendapat sendiri itu gak gampang. Jadi jangan kita tertipu dengan yang sekarang itu dikit-dikit bilang apa? Kita harus ikut Quran dan hadis. Kita paham, kita bisa paham apa maksud Quran, apa maksud hadis. Kalau ada yang bertentangan antara Quran atau hadis dengan pendapat suatu ulama, jelas kita harus ikuti Quran dan hadis. Memang betul ucapan seperti itu. Cuma apakah ulama yang pendiri madhab itu nggak sesuai pemahaman Quran hadis? Jadi kenapa ada madhab-madhab yang beda-beda? Itu adalah perbedaan cara pemahaman ulama terhadap Quran dan hadis. Bukan berarti mereka tidak ikut Quran dan hadis. Cuma bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis sesuai pendapat mereka masing-masing. Imam Nawawi sebanyak itu ilmunya, beliau nggak berani bikin madhab baru. Tetap beliau bermadhab. Salah satunya juga kalau kita sering dengar ada istilah dalam ilmu tasawuf itu, ada Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Imam Ghazali yang punya kitab yang terkenal itu Ihya Ulumuddin.
Ada juga kitab Bidayatul Hidayah, Ayyuhal Walad dan yang lainnya. Itu beliau juga bermadzhab Syafi'i. Kalau kita punya juga salah satunya beliau ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga bermadzhab Syafi'i. Salah satu karya beliau dalam ilmu hadis yang juga fenomenal selain Bulughul Maram adalah Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu adalah kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi dalam kajian Islam itu disebut kitab paling sahih setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah tidak usah diperdebatkan. Al-Quran itu sudah benar semuanya, benar secara isi, benar secara sanad dan seterusnya. Udah mutlak itu kebenarannya dalam keyakinan kita sebagai Muslim. Kitab kedua yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kitab sahih, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, kitab Sahih Bukhari ini banyak yang menjelaskan. Kalau kitab Sahih Bukhari itu kan hadis-hadisnya aja, disebutkan sanadnya bulan dari bulan, hadisnya apa, dijelaskan. Nah, yang menjelaskan Sahih Bukhari itu banyak. Cuma penjelasan terbaik untuk Sahih Bukhari itu adalah kitab Fathul Bari yang ditulis oleh beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini beliau disebut oleh para ulama sebagai mujaddid di abad beliau. Mujaddid itu artinya pembaharu. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bilang Allah akan mengutus untuk umatku setiap abad, setiap 100 tahun itu seorang mujaddid. Man yujaddidu amra dinihim, orang yang memperbarui agama. Maksudnya orang yang menjadi simbol di abad itu. Setelah Rasul wafat, itu kan masa sahabat, masa tabi'in. Di abad pertama, di abad 100 gitu ya, dari tahun 1 Hijriah sampai 100 Hijriah, siapa mujaddidnya? Kebanyakan ulama bilang beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian abad kedua dari tahun 101 sampai 200 terus, setiap abad itu ada mujaddidnya. Nah, di abad beliau ini banyak ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah mujaddid di zaman beliau. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani seluas itu ilmunya juga beliau bermadzhab Syafi'i. Termasuk ulama-ulama zaman sekarang, ulama-ulama kontemporer sekarang. Kalau kita lihat misalnya almarhum Dr. Syekh Wahbah Zuhaili, ini kita pernah dengar, ada beliau punya kitab tebal namanya Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih Islam. Beliau bahas dari Thaharah sampai akhir, itu beliau bahas dengan luas menurut semua mazhab. Enggak cuma 4 mazhab, semua mazhab yang ada beliau sebutkan beserta dalil-dalilnya. Nah, itu beliau bermadzhab Hanafi. Kita juga punya ulama besar, misalnya yang terkenal dengan konsep fikihnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau juga bermadzhab Syafi'i. Dan juga banyak ulama-ulama di lintas generasi memang mereka bermadzhab seluas apapun ilmu mereka. Karena sekali lagi, enggak semua orang punya kemampuan untuk langsung memahami dari Al-Quran dan hadis. Karena memahami Al-Quran dan hadis itu banyak syaratnya. Paling minimalnya harus menguasai bahasa Arab, harus mutlak. Kalau ada orang nggak memahami bahasa Arab, nggak menguasai bahasa Arab, terus tiba-tiba dia menafsirkan Al-Quran, tiba-tiba menafsirkan hadis, tiba-tiba mengambil hukum dari Quran dan hadis, bisa sesat. Salah satunya kemarin yang ditegur oleh MUI itu, ada salah seorang tokoh, inilah ilmuwan, bukan ilmuwan ya, akademisi lah di Jawa Barat, kemudian membahas surat Al-Qari'ah, mengkritik penafsiran ulama-ulama dulu yang menafsirkan Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir yang dulu, Al-Qari'ah hari kiamat dikritik oleh beliau ini. Masa Al-Qari'ah disebut hari kiamat, padahal Al-Qari'ah kan dari ayat qura'u, artinya membaca. Al-Qari'ah berarti wanita yang membaca. Ya jelas salah. Dari bahasa Arab itu udah salah. Al-Qari'ah itu pakai ain. Qara ayat qura'u, Al-Qari'ah pakai hamzah. Jauh artinya. Dari sini itu udah salah. Bagaimana bisa orang memahami Al-Quran kalau bahasa Arabnya dia tidak menguasai? Makanya sekali lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau bermadzhab Syafi'i. Salah satu kitab beliau yang juga fenomenal ini Fathul Bari, meskipun itu beliau bermadzhab Syafi'i tapi dibaca oleh semua mazhab.
Bulughul Maram meskipun beliau bermadzhab Syafi'i tapi juga dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan mazhab lain. Dulu kita pernah punya teman dari Pakistan, itu mazhabnya Hanafi. Mereka bilang memang di lembaga mereka, pendidikan mereka dulu baca juga kitab Bulughul Maram. Ini salah satu bentuk manfaatnya ilmu para ulama yang dibahas oleh banyak orang. Dan itu salah satu ilmu yang bermanfaat yang nantinya menjadi salah satu amalan yang pahalanya tidak terputus. Kalau dalam hadis Rasul kan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau orang mati itu amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Dan maklum ya, pembangunan masjid, jalan, jembatan, pokoknya yang digunakan jangka panjang, ilmu yutamawi atau ilmu yang bermanfaat. Salah satunya ilmu yang kayak beliau nulis kitab udah berapa abad yang lalu, tapi masih kita baca gitu ya. Kemudian awalan yang solihin yang mulai atau anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Baik, kita lanjut. Allahu a'lam, saya kurang tahu juga ini bab silaturahmi sudah masuk atau baru mulai. Babul birri wasilah. Bab tentang albir. Albir itu artinya berbakti. Wasilah itu artinya silaturahmi, menyambung. Silah itu artinya menyambung. Ar-Rahim itu ya hubungan kerahiman. Ada Ar-Rahim, ada Ar-Rahmi. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya silaturahmi. Silaturahim. Kalau dalam bahasa kita ya silaturahim, menyambung silaturahmi. Nanti akan dibahas yang dimaksud menyambung silaturahmi itu seperti apa. Jadi beliau dalam bab ini bahas 2 pembahasan. Pertama bakti, yang kedua silaturahim. Bakti itu identiknya kepada orang tua, kalau istri atau kepada suami. Kemudian kalau silaturahmi itu sebenarnya lebih kepada kerabat, tapi makna umumnya ya, kepada semua muslim, kepada semua saudara kita sesama muslim. Ada banyak hadis yang beliau sebutkan di sini. Salah satunya adalah hadis yang pertama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah ini memang termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama hadis itu saking telitinya terhadap hadis, mereka itu sampai menghitung jumlah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Dan ternyata di peringkat pertama itu adalah Abu Hurairah. Itu paling banyak. Padahal kalau kita kembali baca sejarah, Abu Hurairah itu baru masuk Islam setelah Perang Khandaq. Perang Khandaq itu kalau nggak salah sekitar tahun 5 atau 6 Hijriah. Jadi Abu Hurairah itu bersahabat dengan Nabi Muhammad kalau Rasul tahun ke-6, Rasulullah tahun ke-11, sekitar 5 tahunan. Dalam jangka 5 tahun Abu Hurairah bisa menjadi periwayat hadis paling banyak di antara sahabat yang lain. Sementara Abu Bakar yang dari kecil udah temenan sama Nabi Muhammad, Abu Bakar itu beliau itu memang sudah teman dekat Rasulullah dari kecil, sahabat dekatnya Nabi Muhammad dari kecil, dan usianya juga gak jauh. Antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu jaraknya cuma 2 tahun, lebih muda Abu Bakar. Jadi selisih usianya 2 tahun. Ketika Rasulullah wafat 63 tahun, Abu Bakar 61. Makanya Abu Bakar juga wafat usia 63, 2 tahun berikutnya. Meskipun ada kadang sebagian orang gitu yang pernah saya dengar ceramah, karena Abu Bakar itu adalah mertua Nabi Muhammad, kemudian dibilang Abu Bakar itu lebih sepuh daripada Rasulullah juga. Memang Abu Bakar mertuanya Nabi Muhammad. Abu Bakar menikahkan putrinya yaitu Siti Aisyah dengan Rasulullah. Cuma kalau dari segi usia, Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun. Kalau Umar lebih muda 13 tahun di bawah Nabi Muhammad. Meskipun Umar juga mertua Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad nikah dengan Hafsah, tapi usianya memang lebih muda Umar. Ya, jelas usia antara Rasulullah dengan Aisyah jauh, usia antara Rasulullah dengan Hafsah juga jauh.
Dan di zaman itu memang biasa ya, ada lelaki yang sudah berusia kemudian nikah dengan yang masih muda. Jadi Abu Bakar lebih muda daripada Rasulullah 2 tahun dan sudah menjadi teman Nabi Muhammad dari kecil. Kemudian kenapa kok gak banyak hadis yang Abu Bakar riwayatkan? Kalau di dalam kitab Musnad Ahmad, kalau kitab Musnad Ahmad itu kitab hadis, cuma urutannya sesuai dengan nama sahabat. Jadi kalau dalam kitab hadis Musnad Ahmad, hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar semuanya. Hadis-hadis yang diriwayatkan Umar semuanya. Itu dikumpulkan di satu tempat. Hadis riwayat Abu Bakar itu sedikit. Padahal berteman dengan Nabi Muhammad dari kecil. Kenapa? Karena memang Abu Bakar itu ya nggak terlalu fokus untuk meriwayatkan hadis. Setelah Rasulullah wafat, beliau kan jadi khalifah. Beliau jadi khalifah itu banyak yang beliau urus. Orang Arab yang murtad lah, kemudian orang Arab yang nggak mau bayar zakat lah. Selama 2 tahun beliau menjabat, ya beliau ngurusin umat Islam. Jadi nggak fokus untuk meriwayatkan hadis. Beda dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah, beliau memang ketika Rasul hidup fokus belajar kepada Rasul, namanya mulazamah. Mulazamah itu selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW, dan itu mudah juga. Kenapa? Karena Abu Hurairah tinggalnya di Masjid Nabawi. Abu Hurairah tinggalnya di Sufah namanya, Sufah. Jadi di Masjid Nabawi dulu itu ada Sufah, ada satu ruangan khusus yang disiapkan oleh Nabi Muhammad bagi para sahabat yang gak punya tempat tinggal, yang gak punya saudara di Madinah, gak punya harta. Oleh Rasul ada beberapa belas orang ditempatin di Sufah, di salah satu ruangan Masjid Nabawi, termasuk Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah tinggal di situ? Karena di Madinah gak punya saudara, gak punya rumah. Beliau berdatangan. Abu Hurairah itu dari Yaman, dari suku Daus. Jadi makanya beliau itu Ad-Dausi Al-Muradi, dari suku Daus, dari suku Murad. Dan nama asli beliau banyak pendapat, tapi Imam Nawawi beliau lebih memilih pendapat yang mengatakan nama asli Abu Hurairah adalah Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Muradi. Beliau datang ke Madinah, masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasul, tinggalnya di Abu Sufah. Abu Sufah gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, gak punya rumah, gak punya saudara. Sehingga apa? Bagaimana mereka bertahan hidup? Ya sudah, kelompok yang semacam itu oleh Rasulullah SAW diperhatikan. Kalau Rasul dapat rezeki ya berlebih, atau sahabat yang rezekinya berlebih suka berbagi dengan Abu Sufah, termasuk Abu Hurairah ini. Jadi karena beliau tinggalnya di Masjid Nabawi, sementara Rasul juga tinggalnya persis di samping Masjid Nabawi, jadi Abu Hurairah selama 5 atau 6 tahun ini mulazamah dengan Rasulullah SAW. Rasul bilang apa? Tahu. Rasul pergi kemana? Ngikutin. Jadi dalam waktu yang singkat beliau banyak belajar dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang karena doa Rasulullah SAW. Langsung didoakan oleh Nabi Muhammad. Awal-awal Abu Hurairah datang ke Madinah belajar kepada Rasul. Abu Hurairah dengerin hadis Rasul, tiba-tiba gak lama kemudian lupa. Akhirnya beliau datang ke Rasul, ya Rasul, saya kok beberapa waktu ini dengar hadismu, kemudian gak lama tiba-tiba lupa. Doakan saya biar hafalan saya kuat. Akhirnya oleh Rasulullah SAW didoakan, semoga hafalan Abu Hurairah kuat. Nah, setelah didoakan seperti itu oleh Rasulullah, maka Abu Hurairah bilang, setiap aku mendengar atau melihat Rasulullah mengatakan sesuatu, tidak pernah aku lupa sedikit pun. Makanya di zaman tadi Umar bin Abdul Aziz itu beliau sebagai khalifah di zaman itu punya salah satu kebijakan yang sampai sekarang kita rasakan manfaatnya, itu penulisan hadis. Kalau penulisan Al-Quran itu mengumpulkan Al-Quran di satu mushaf di zaman Abu Bakar, menyeragamkan Al-Quran dari 7 huruf jadi 1 huruf itu di zaman Utsman. Kalau hadis itu ditulis di zaman Umar bin Abdul Aziz. Sebelum itu nggak ada istilah buku hadis, nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad larang. Ketika beliau masih hidup, beliau sendiri bilang, jangan kalian tulis apapun dari itu kecuali Al-Quran. Dilarang oleh Rasul. Kenapa? Karena kalau sahabat tulis Al-Quran, kemudian dia juga tulis hadis Rasul, takutnya sesuatu yang itu hadis Rasul dikiranya Al-Quran. Mungkin awalnya ditulis ini hadis, ini ucapan Rasul, tapi generasi berikutnya kalau nggak tahu dikiranya Al-Quran.
Ada campur aduk tuh Quran dengan hadis. Menulis hadis itu adalah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, Rasul sudah wafat, gak mungkin ada wahyu lagi, gak mungkin Jibril turun lagi membawa ayat Al-Quran yang baru. Rasul sudah wafat, sudah selesai, gak ada nabi lagi, gak ada wahyu lagi. Sementara banyak sahabat-sahabat yang sudah mulai wafat. Kalau dibiarkan begitu, sahabat wafat dan hadis gak tertulis, bisa jadi ucapan-ucapan Rasul, hadis-hadis Rasul hilang. Makanya Umar bin Abdul Aziz berijtihad. Beliau pikir kalau dibiarkan seperti itu, Islam akan hilang, syariat akan hilang, akan berkurang. Makanya beliau perintahkan bawahan beliau untuk menulis dan membukukan hadis. Itu bid'ah, hal yang baru. Secara bahasa itu adalah hal yang baru. Karena bid'ah itu artinya hal yang baru. Cuma masalahnya, apakah semua hal yang baru itu haram? Nah itu. Jadi kita jangan tertipu, ini bid'ah. Ya, bisa aja bid'ah ya. Bid'ah itu artinya hal yang baru. Cuma apakah semua hal yang baru haram apa enggak, ini jadi pembahasan. Gak usah jauh-jauh yang barusan kita bilang. Menulis hadis bid'ah, jelas bid'ah. Di zaman Rasul enggak ada, bahkan dilarang. Cuma di zaman Umar bin Abdul Aziz itu ada penulisan pembukuan hadis. Apakah kita bilang itu haram? Wajib. Itu adalah bid'ah yang wajib. Jadi gak semua bid'ah itu haram. Termasuk sholat tarawih. Mungkin sering kita dengar dari guru-guru kita, sholat tarawih itu berjamaah dalam tarawih bid'ah. Rasul sholat tarawih sendiri. Sholat tarawih berjamaah dalam satu tempat, satu imam, itu di zaman Umar. Gak ada di zaman Rasul. Itu hal yang baru. Disebut bid'ah. Betul, bid'ah. Cuma apakah itu haram? Enggak juga. Umar bilang, nikmatul bid'atu hadhihi. Ini berapa bid'ah yang baik yang seperti ini. Yang penting ada dasarnya, yang penting ada sumbernya, ada dalilnya. Meskipun secara umum maka nggak bisa kita bilang bid'ah itu sesat. Jadi nggak semua hal yang baru itu sesat. Jadi kembali kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu setelah didoakan oleh Rasul, beliau nggak pernah lupa hadis Rasul sedikit pun. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, sahabat-sahabat yang punya hadis datang kepada khalifah, dicatat oleh sekretaris negara. Dicatat, termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah beliau sampaikan semua hadis yang beliau ingat dari Rasulullah, sampaikan, ditulis, dibukukan. Kemudian setahun berikutnya dipanggil lagi sahabat-sahabat yang pernah meriwayatkan hadis untuk verifikasi lagi. Masih ingat nggak? Masih betul nggak? Apa ada revisi atau gimana? Jadi Abu Hurairah itu beliau sampaikan hadis beliau, didikte sama beliau, ternyata persis, nggak ada kesalahan sedikit pun berkat doa dari Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Hurairah pernah bilang, aku diberi 2 wadah ilmu oleh Rasulullah SAW. Abad awal, abad basatuhu bainakum. 1 wadah sudah saya sebarkan kepada kalian. Wa amal akhar, la in basatuhu laquti amini hadzal hulqum. Kalau wadah yang lain aku juga sebarkan ke kalian, maka leherku ini akan terpotong, akan dipotong, akan terputus. Maksudnya ya bisa menyebabkan kematian beliau. Ulama bilang, apa maksud Abu Hurairah? Jadi hadis yang didapatkan oleh Abu Hurairah itu sebenarnya lebih banyak dari yang beliau riwayatkan. Cuma yang beliau sampaikan ya, yang sampai ke kita, masih ada sebenarnya hadis-hadis yang nggak beliau sampaikan. Karena kalau beliau sampaikan di zaman itu bisa menimbulkan fitnah. Apa itu yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah? Para ulama, kemungkinan besar itu adalah hadis-hadis Rasul tentang kayak apa namanya, akhir zaman, kayak hadis-hadis Rasul tentang perjalanan kehidupan manusia. Itu kan sebenarnya Rasul juga sudah sampaikan. Rasulullah itu bukan cuma masalah hukum yang beliau sampaikan, bukan cuma masalah adab, bukan cuma masalah iman, termasuk perjalanan hidup kehidupan ini dari awal penciptaan sampai surga neraka kekal abadi itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sebenarnya. Makanya pernah mungkin kita sampaikan, jadi Rasul pernah itu habis sholat subuh naik mimbar, kemudian beliau cerita dari awal Allah menciptakan makhluk pertama, kemudian terus beliau cerita sampai waktu zuhur. Cerita di mimbar, sahabat ya, awalnya banyak subuh, cuma namanya sahabat itu kan jam-jam kerja itu ada yang ke pasar, ada yang ke ladang, ada yang ke kebun. Jadi mulai berkurang tuh orang-orang. Datang lagi waktu zuhur,
beliau sholat, habis sholat zuhur naik lagi mimbar, lanjutin ceritanya. Terus sampai hampir maghrib. Setelah sampai waktu hampir maghrib, ceritanya selesai. Artinya penghuni surga sudah kekal di surga, penghuni neraka sudah kekal di neraka. Ini kata sahabat, Rasul menceritakan secara detail. Secara detail maksudnya kalau misalnya ada perang, itu sampai Rasul sebutkan perangnya di mana, antara siapa dengan siapa, panglimanya siapa, yang menang siapa. Bahkan termasuk jenis-jenis guru disebutkan oleh Rasulullah. Jadi waktu sehari itu berkah. Rasul menyampaikan secara lengkap termasuk apa yang akan terjadi tahun sekian itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat yang paling lama mendengarkan cerita Rasul itu ada dua. Yang pertama Hudzaifah bin Yaman, yang kedua Abu Hurairah. Makanya banyak hadis-hadis tentang akhir zaman, tentang terjadi fitnah perang di mana segala macam itu adalah dua, Hudzaifah bin Yaman sama Abu Hurairah. Nah, gak semua hadis tentang perjalanan itu disampaikan oleh Abu Hurairah karena yang menyesuaikan dengan kondisi, dan itu bukan termasuk hikmah, bukan termasuk menyembunyikan ilmu. Yang dimaksud menyembunyikan ilmu adalah ketika kita ditanya tentang suatu ilmu, kemudian kita bisa menyampaikan yang kita tahu, tapi kita nggak menyampaikan itu yang disebut dengan hikmah. Tapi kalau menyampaikan ilmu sesuai dengan kondisinya, di zaman itu Abu Hurairah sampaikan, karena di zaman Abu Hurairah setelah Rasulullah wafat itu kan dinasti Umayyah, dan itu banyak khalifah-khalifah Umayyah, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang memang nggak soleh. Khalifah-khalifah yang zalim itu banyak di zaman itu. Belum lagi ada Al-Hajjaj bin Yusuf di zaman itu gitu. Jadi menyampaikan hadis itu tergantung situasinya. Jadi Abu Hurairah beliau banyak meriwayatkan hadis karena pertama mulazamah dengan Nabi Muhammad, kemudian yang kedua beliau mendapatkan doa langsung dari Rasulullah SAW. Nama beliau aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar, disebut Abu Hurairah. Hurairah itu artinya hirun itu adalah kucing. Beliau disebut Abu Hurairah karena dulu beliau pecinta kucing. Dalam banyak riwayat disebutkan salah satu kebiasaan beliau itu Abu Hurairah, beliau itu kalau pakai baju kayak orang Sudan, gamisnya itu kayak orang Sudan, orang Sudan lebar, lengannya itu lebar. Jadi beliau suka masukin kucing di sini, kemana-mana bawa kucing. Ini karena sering bawa kucing ya disebutnya Abu Hurairah. Orang yang suka kucing, pecinta kucing, Abu Hurairah. Memang dia kadang julukan itu kadang ada sejarahnya dengan Abu Hurairah. Ada juga sahabat Rasul yang dijuluki Dzul-Yadain. Dzul-Yadain artinya punya tangan dua, punya dua tangan. Kita punya dua tangan, cuma Dzul-Yadain ini sahabat Rasul tangannya lebih panjang, nggak proporsional gitu. Tangannya lebih panjang dari orang lain gitu. Makanya disebut Dzul-Yadain. Nah, ini Dzul-Yadain pernah kejadian juga ketika Rasul sholat zuhur, kemudian Rasul lupa baru 2 rakaat salam. Rasulullah. Habis 2 rakaat salam beliau balik ke arah sahabat. Rasulullah biasa aja gitu. Sahabat itu kan bingung, ini Rasulullah lupa atau syariatnya diubah? Jangan-jangan zuhur udah jadi 2 rakaat nih. Ya udah biarin aja. Sahabat kan yang berani ngomong. Pertama karena nggak berani ngebantah, kedua ya alhamdulillah kan dulu jadi 2 rakaat. Tapi ada sahabat yang berani ngomong Dzul-Yadain ini. Nah ini beliau beranikan diri kan, ya Rasulullah, aku suratis sholat amnasita, sholatnya itu kosong kayak di perjalanan ringkas, boleh ketika nggak lagi perjalanan. Amnasita atau kau lupa? Kata Rasulullah, lam tuksor walam ansa. Sholatnya nggak saya kosong, saya juga nggak lupa. Ya, kalau begitu kenapa sholatnya 2 rakaat ya Rasulullah? Hanya Rasul nanya sama sahabatnya, saya sholat 2 rakaat. Iya ya Rasulullah. Hanya Rasul langsung lanjutin nambah 2 rakaat. Ya sahabat itu sebagian sahabat kalau lihat, ya ada semacam agak kesal juga ke Dzul-Yadain. Coba agak nanya mungkin, tapi kan nggak juga ya. Pasti besoknya 4 rakaat lagi sebenarnya. Ya, untung Dzul-Yadain ini nanya, jadi tahu kalau misalnya lupa, kemudian tinggal lanjutin aja, nggak usah ulang dari awal. Sampai jadi pembahasan ulama fikih juga tuh. Itu kan Rasul sempat diskusi, sempat ngomong kan. Ada ucapan dari Dzul-Yadain, ada jawaban. Berarti
meskipun sempat ngomong, tetap aja boleh dilanjuti. Cuma batasan ngomongnya itu sebanyak apa? Ini bahas oleh ulama. Kalau pada Syafi'i nggak boleh lebih dari 8 kata. Karena riwayat-riwayat yang menceritakan kejadian itu kan banyak, sahabatnya lagi banyak tuh. Yang menceritakan banyak. Itu banyak riwayatnya, ada yang ceritanya panjang, ngomongnya ada yang pendek. Diambil yang paling pendek. Kalau pada Syafi'i itu paling hati-hati. Karena riwayat yang paling sedikit ngomongnya Rasul itu 8 kata, udah maksimal 8 kata. Kalau lebih dari itu, udah dari awal ulang. Nah ini dulu lihat deh. Jadi banyak sahabat-sahabat atau ulama-ulama yang memang dijuluki dengan julukan yang ada sejarahnya. Termasuk ulama-ulama juga. Kalau kita dengar julukan ulama yang kadang konotasinya nggak bagus, itu sebenarnya ada kisahnya. Contoh misalnya Al-Asom. Kalian pernah dengar ada namanya ulama Hatim Al-Asom. Al-Asom itu artinya tuli. Apakah ulama Hatim Al-Asom itu benar-benar tuli? Gimana jadi ulama kalau zaman dulu kan? Kalau jadi ulama terlatih, harus mendapatkan ilmunya dari gurunya, menyampaikan, mendengarkan hadisnya, baca Al-Qur'annya, penjelasannya dan segala macam. Hatim Al-Asom pasti tidak tuli. Kenapa dijuluki tuli? Karena pernah kejadian juga, itu ada kisahnya juga. Jadi dulu Hatim Al-Asom ini ketika lagi dengan beberapa muridnya, tiba-tiba ada seorang perempuan nanya masalah hukum, dan perempuan ini entah sakit perut atau gimana, tanpa sengaja beliau keluar angin, dan yang keluar bukan cuma anginnya, tapi sama suaranya. Keluar sama suaranya, kemudian pasti apalagi perempuan ya, di depan beberapa ini pasti malu gitu kan. Beliau akhirnya nanya kan, ngomong, wahai Syekh gimana hukum ini? Nah, Hatim Al-Asom ini, beliau Syekh Hatim ini, untuk biar si perempuan ini gak malu, beliau itu pura-pura gak dengar. Coba, apa kata kamu? Kencengin suaranya, saya gak dengar. Kurang kenceng suaranya, gak dengar. Sehingga perempuan ini ngerasa, oh, suara saya udah kenceng nih. Bunyi tadi kayaknya lebih pelan dari yang saya bilang. Pasti Syekh tadi gak dengar. Alhamdulillah. Dari sejak itu beliau dijuluki Hatim Al-Asom. Bukan karena tulinya, tapi karena beliau pura-pura tuli demi menjaga perasaan orang yang ada di hadapan beliau. Makanya ya julukan-julukan terhadap ulama atau sahabat itu ada kisahnya masing-masing. Dan itu salah satu adab yang memang susah ya, untuk menjaga perasaan orang lain itu susah. Kadang sekarang ini banyak orang yang sengaja pengen nyalahin orang atau membuat orang merasa bersalah. Ini kadang yang salah kita, kadang kamu sih, gara-gara kamu sih, coba begitu. Tapi kalau sahabat, kalau Rasul, para ulama dia enggak gitu. Bagaimana caranya untuk menjaga perasaan orang lain, di mana orang lain merasa nggak bersalah. Dan banyak itu kisahnya. Kemudian kalau Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa ajun sa'alahu fi athari, dan dipanjangkan asalnya itu umurnya atau ditunda ajalnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Ini hadis yang sering kita dengar, sering disampaikan oleh guru kita. Kalau kita pengen rezeki lapang, silaturahmi. Nah, maksud rezeki lapang itu apa? Ya, pasti ya, namanya hadis begini nih, pasti banyak versi penafsiran. Ulama maksudnya melapangkan rezeki maksudnya apa? Melapangkan rezeki maksudnya rezekinya ditambah, rezekinya diperbanyak. Kan? Karena yang namanya rezeki itu kan apa ya? Bukan cuma harta, bukan cuma uang. Nah ini yang kadang kita salah kaprah. Kadang kalau kita melihat orang yang uangnya lebih banyak, kita bilangnya oh rezekinya lebih banyak. Belum tentu. Ada orang yang uangnya lebih banyak, tapi kan hatinya seperti apa? Dia itu hidupnya tenang enggak? Dia itu keluarganya adem ayem enggak? Dia itu sehat apa enggak? Kadang ada orang yang sangat kaya cuma enggak sehat, sakit. Kadang dia itu hartanya banyak cuma banyak makanan yang oleh dokter nggak boleh. Bukan rezeki dia, bukan rezeki dia.
Rezeki itu apa kata Rasul? Innama rizquka. Rezekimu itu apa? Ma ta'imta fa ablaita ma ta'imta. Pokoknya kata Rasul, rezekimu itu adalah apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau infakkan, dan itulah yang akan kekalin. Rezeki kita ya itu udah yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita gunakan. Kemudian yang kita infakkan untuk berbagi, nanti pahalanya akan apa? Itu rezeki kita. Selain itu, rezeki orang lain. Orang kaya sekaya-kayanya dia meninggal, ya itu bukan rezeki dia, rezeki ahli waris. Bisa jadi nanti malah jadi bahan rebutan. Rezeki almarhum apa ya udah dia habiskan selama dia hidup, dan ada yang sudah dia infakkan untuk orang lain. Jadi jangan kita beranggapan bahwa rezeki itu hanya terbatas kepada harta saja. Banyak orang yang hartanya lebih banyak, tapi di sisi lain mungkin rezekinya Allah kurangi. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang ingin dilapangkan rezekinya, ditambah rezekinya. Orang kalau silaturahmi bisa jadi mungkin dari segi hartanya berkurang, tapi bisa jadi di rezeki sisi yang lain itu Allah tambahkan koneksinya. Silaturahmi kan begitu. Orang punya koneksi, punya jaringan, jadi kenal dengan ini. Kadang ada yang bahkan bisa sampai nikah gara-gara silaturahmi misalnya. Banyak itu. Ada yang nikah dengan anak temannya. Itu kan bukan silaturahmi dulu yang pernah disambung. Ada yang misalnya dapat penghasilan, dapat pekerjaan gara-gara silaturahmi. Bisa kenal dengan ini, bisa kenal dengan itu dengan silaturahmi. Dan banyak rezeki-rezeki yang Allah buka dengan jalan silaturahmi. Itu yang pertama, yang benar-benar Allah tambah porsi rezekinya. Kemudian yang kedua tadi, bisa jadi maksudnya adalah rezekinya yang segitu-segitu aja, cuma keberkahannya yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu memang apa ya, nggak bisa diukur dengan angka. Berkah nggak bisa diukur dengan angka. Salah satunya yang sangat jelas itu masalah harta tadi. Orang kadang ada yang penghasilan sebulan segini, tapi kok cukup. Ada orang yang penghasilannya besar, tapi kok nggak cukup dia, rasa nggak pernah cukup. Orang yang kadang banyak ya di kita juga di negara kita ini, bapak-bapak yang mohon maaf, dia pekerjaannya beda-beda. Ada kisah inspiratif misalnya, bapak-bapak cuma kerjanya jualan koran. Zaman dulu ya, koran sebelum mendatang digital kan, jualan koran. Tapi kok anak-anaknya bisa sukses sampai S1 semua misalnya. Itu berkah rezekinya, sedikit tapi berkah. Ada orang yang rezekinya banyak, hartanya banyak, cuma anaknya nggak ada yang lulus. Gara-gara bukan karena nggak cukup uang, tapi karena uangnya nggak berkah. Anaknya nggak mau sekolah, anaknya yang nakal dan segala macam. Jadi bisa jadi maksud Rasulullah rezekinya dilapangkan itu maksudnya ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga pasti pernah merasakan. Karena kita penghasilan sebulan sekian, ketika kita dekat dengan Allah kok cukup aja bahkan lebih. Tapi ketika kita dapat penghasilan lebih banyak, tapi kondisi kita lebih jauh dari Allah, kadang kok kurang terus. Ada aja keperluan, sakit lah, buat bayar inilah segala macam. Padahal lebih banyak, tapi kayaknya nggak cukup. Termasuk waktu. Waktu itu masalah keberkahannya beda. Kadang kita itu pernah mengalami pasti masa-masa kayak waktu kita berkah gitu loh. Bisa baca ini, bisa baca itu, bisa sholat ini, bisa sholat ini dan segala macam. Ada juga mungkin kita pernah ngerasain waktu-waktu yang nggak berkah. Waktunya kan sama, 24 jam itu 24 jam. Setiap 60 menit sama aja, cuma masalah keberkahannya beda. Orang yang silaturahmi bisa jadi ditambahkan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berkah itu bukan cuma untuk sendiri, bahkan karena berkahnya untuk dirasakan oleh orang lain. Itu rezeki yang berkah. Bagi kampung ya kan, dapat rezeki apa, berbagi itu berkah. Termasuk nih orang suka nanam tanaman berbuah, oh itu masya Allah berkahnya. Yang nanam di mana, yang rasain manfaatnya di mana. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang menanam tanaman maka dia dapat pahala dari siapapun dan apapun yang memakan dari tanaman itu, baik manusia ataupun binatang. Jadi kalau kita nanam tanaman itu atau buah-buahan, taruhlah tanam mangga, kemudian mangganya dimakan burung, ya jangan sepenuhnya menyalahkan burung. Bisa jadi itulah cara Allah supaya kita mendapatkan pahala dari burung yang makan tanaman
mangga kita itu. Karena siapapun dan apapun yang memakan tanaman hasil kita tanam itu ya kita pun dapat pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil hikmahnya aja. Mungkin dimakan burung, kalau nggak dimakan burung mungkin akan dicuri maling misalnya. Kita bisa husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, auyun saat dari, nah ini juga sama. Diperpanjang umurnya. Maksudnya perpanjang umurnya apa? Bukankah umur itu sudah Allah catat? Di dalam hadis sahih lain Rasulullah bersabda ketika seorang janin ada di dalam kandungan ibunya usia 4 bulan, Allah kirim malaikat bikat diajalin untuk menulis ajalnya, rezekinya, kemudian amalnya, dan terakhir nasibnya di hari kiamat, dia sengsara apa bahagia. Itu sudah tercatat ketika bayi baru 4 bulan dalam kandungan. Itulah kenapa di budaya kita Indonesia ini, termasuk di daerah ya Melayu deh, kalau udah 4 bulan ada tasyakurannya, tasyakuran 4 bulan. Apakah Rasul pernah menyuruh kita kalau sudah kandungan istri kalian 4 bulan ada yang tasyakuran? Tidak ada. Cuma itulah bentuk cara kita untuk berdoa kepada Allah. Karena ketika usia 4 bulan kata Nabi Muhammad, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 hal tadi. Ya orang-orang kita ini, adalah kita ajak saudara-saudara tetangga-tetangga kumpul-kumpul makan bareng, doa bersama untuk janin yang ada di kandungan itu supaya ajalnya umurnya panjang, supaya rezekinya baik, di akhirat jadi orang yang bahagia, amalnya jadi amal yang soleh begitu. Jadi memang tidak ada anjuran secara khusus, cuma sandarannya ada sebagai bentuk doa bersama. Karena ketika itu Allah memerintahkan malaikat mencatat yang tadi. Ajal sudah dicatat, ketika itu sudah dicatat. Apa maksud Rasulullah dipanjangkan umurnya? Ada yang bilang, ulama yang secara tekstual bilang benar-benar ditambah. Meskipun di zaman itu sudah dicatat, tapi ditambah, diperpanjang usianya berkat sedekah. Karena ada riwayatnya juga itu. Ada riwayatnya yang mengatakan di zaman Bani Israil dulu ada yang dipanjangkan usianya oleh Allah, ditambah usianya itu karena dia bersedekah sebelum dia meninggal. Nah, ada yang kedua yang mengatakan tadi bukan benar-benar ditambah panjang usianya, tapi waktunya, umurnya itu ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya tetap segitu, tapi keberkahannya, waktunya banyak digunakan untuk hal yang baik. Yang ketiga mengatakan apa? Maksudnya itu ditambah menurut catatan malaikat, tapi menurut ilmu Allah sudah segitu-segitu aja. Jadi malaikat itu juga ilmunya nggak sempurna sesempurna Allah. Kalau Allah itu sudah final, ilmu Allah final, nggak ada perubahan. Tapi kalau malaikat masih ada perubahan. Jadi catatan malaikat itu masih bisa dihapus, masih bisa ditambah, masih bisa dikurangi, tergantung amal masing-masing. Nah itu ada yang mengatakan ditambah itu menurut catatan malaikat, tapi menurut ilmu Allah sudah segitu. Sudah menurut ilmu Allah ya, memang karena dia sedekah umurnya akan sampai sekian, karena dia silaturahmi umurnya akan sampai sekian, sudah segitu ilmu Allah. Tapi menurut malaikat awalnya malaikat tahunnya sampai 60 tahun misalnya, cuma karena sering sedekah jadi, karena sering silaturahmi jadi 65 tahun misalnya. Itu adalah ilmu malaikat yang terbatas. Tapi kalau ilmu Allah sudah final, Allah sudah maha tahu dia umurnya akan 65 tahun karena sedekahnya misalnya. Ini pendapat ulama. Tapi yang pasti bahwa salah satu manfaat silaturahmi itu adalah menambah keberkahan atau porsi rezeki, kemudian memanjangkan usia, menambah usia atau menambah keberkahan waktu kita. Nah ini anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Akhrajahu Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dari Bukhara. Bukhara itu di Uzbekistan, daerah sana. Sampai sekarang makamnya juga masih ada dan diziarahi. Dan makam Imam Bukhari itu kalau kita lihat di media, memang baku nisannya itu tinggi, lebih tinggi daripada kita berdiri itu masih lebih tinggi baku nisannya Imam Bukhari. Padahal dalam hadis yang beliau riwayatkan sendiri, Rasulullah melarang kuburan itu melebihi sejengkal. Nah, terus gimana hukumnya? Ini juga jadi perdebatan lagi. Gimana hukumnya makam lebih dari sejengkal? Kalau ulama yang ekstrem mengatakan haram, nggak boleh lebih dari sejengkal, harus diratakan. Salah satunya apa? Kalau kita lihat di Mekah dan di Madinah, makamnya udah begitu aja, tumbukan tanah, batu, udah gitu aja.
Dulu sempat makam Siti Khadijah juga tinggi dan segala, tapi dihancurin dan segala macamnya. Ada ulama yang mengatakan larangan itu larangan dari Muhammad, bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Sehingga boleh-boleh aja meskipun lebih dari sejengkal. Ini di kita ini batu nisan karena pakai apa? Kijing namanya. Itulah kijing ya. Kalau di Uzbekistan itu pakai yang Bukhari, batu nisannya tinggi. Jadi masalah batu nisan, masalah kijing itu apakah lebih sejengkal makanya masih perbedaan pendapat ulama. Jadi Imam Bukhari itu adalah kitab sahih yang paling baik ya. Dan beliau ini salah satu waroknya para ulama ya. Imam Bukhari itu gak sembarangan nulis hadis. Beliau itu setiap satu hadis yang ingin beliau tulis, beliau sholat sunat dulu. Penghormatan beliau kepada hadis Rasul. Sebelum beliau nulis satu hadis, beliau sholat dulu baru nulis hadis. Dan memang beliau itu dalam kitab Minhajul Qaul beliau cerita awal mula beliau menulis hadis itu, beliau pernah mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam mimpinya Imam Bukhari ini ngipasin Rasulullah SAW. Akhirnya beliau setelah bangun datang ke gurunya, nanya, wahai guruku, saya mimpi begini-begini, apa maksudnya? Kata gurunya, itu berarti engkau membela Rasulullah, maksudnya engkau berkhidmat melayani hadis Rasulullah SAW, maka tulislah hadis Nabi Muhammad. Itu sampai beliau pilih hadis-hadis yang sahih dan segala macam dengan sanadnya. Dan Imam Bukhari ke Rasulullah itu kan cukup jauh ya. Imam Bukhari itu kan abad kedua, artinya sudah sekitar 100 tahun lebih gitu ya. Tapi di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada namanya Thulathiyah. Thulathiyah itu apa? Hadis yang jarak antara Imam Bukhari kepada Rasulullah cuma 3 orang. Imam Bukhari dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat. Itu Rasulullah SAW. Ini hadis Sahih Bukhari yang paling dekat itu hanya ada 22 dalam kitab Sahih Bukhari, itu ada 22 hadis Thulathiyah yang perantara antara Bukhari dengan Rasulullah 3 aja, gurunya, tabi'in, dan sahabat. Kalau yang lain kitab Sahih Bukhari rata-rata itu 6 atau 7. Tapi Bukhari itu karena semangat beliau menuntut ilmu, beliau cari guru yang usia sudah tua, yang sempat bertemu dengan tabi'in, yang tabi'innya juga umurnya panjang, ketemu dengan sahabat. Sehingga dapatlah beliau 22 hadis yang jarak sanadnya cuma selisih 3 orang. Ini hadis namanya hadis yang tinggi, kalau dalam hadis yang tinggi. Jadi itulah hadis pertama tentang silaturahmi. Ini hadis paling populer tentang silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa menit lagi sudah isyraq ya. Mungkin ada yang menambahkan atau ingin berdiskusi, dipersilahkan. Kalau tidak, kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Terkait penjelasan tadi Ustaz, ada pendapat dari Rasulullah di sahabat-sahabatnya, kemudian tulis catat. Itu berdasarkan apa catatan Ustaz? Apa kejadian atau berdasarkan ininya nomor hadis berapa itu? Kemudian catatan itu pada saat itu ditulis menggunakan alat apa itu Pak Ustaz? Tanya Pak Ustaz. Kasih. Pas penulisan hadis Pak. Iya. Jadi penulisan hadis kalau zaman Umar bin Aziz itu masih belum berurutan. Jadi kitab hadis yang zaman itu sudah dicatat aja dari sahabat siapa yang meriwayatkan langsung hadisnya. Jadi nggak ada urutannya kayak kitab-kitab hadis yang kita baca. Kalau kitab hadis yang kita baca ini Bulughul Maram itu kan tergantung bab. Karena beliau Bulughul Maram di adilatil ahkam. Jadi beliau hadis-hadis yang hanya membahas masalah hukum. Makanya beliau bab pertama itu tentang toharoh, karena fikih, banyaknya fikih. Jadi hadis-hadis tentang toharoh, hadis tentang air, hadis tentang guru, di satu tempat. Siapapun sahabat meriwayatkan. Kalau kayak tadi misalnya Sahih Bukhari, beliau pertama tentang niat, kemudian tentang ikhlas, takwa. Ada juga urutan hadis yang sesuai dengan tadi musnad namanya, sesuai urutan sahabat yang meriwayatkan. Hadis Abu Bakar semuanya. Hadis Utsman semuanya. Jadi urutan hadis tergantung siapa yang ngarang dan apa tujuannya. Kalau ini memang karena ditulis untuk hadis-hadis tentang hukum fikih, rata-ratanya fikih,
Jadi beliau cantumkan hadis tentang fikih dan berurutan sesuai bab fikih. Kalau hadis untuk meriwayatkan tentang hadis riwayat sahabat ya namanya musnad. Ada juga punya hadis tentang bab khusus, ya berarti tentang bab itu saja. Nah, kalau di zaman itu belum ada urutan-urutan seperti itu karena tujuan utamanya cuma yang penting hadis-hadis Rasul terbukukan, yang penting terdokumentasikan, baru urutannya merapikan. Ini disusun di sini urutannya di sini. Nah, kalau di zaman itu memang karena memang alat tulis nggak secanggih kita. Kalau di zaman Rasulullah itu kan jelas ya, dalam banyak riwayat itu menulisnya di mana? Tulang onta, kulit kambing, sapi atau onta, pelepah kurma, kadang-kadang di batu, kemudian ada di mana lagi? Ya pokoknya alat-alat inilah zaman itu karena kertas belum masuk. Meskipun sebenarnya di zaman itu sudah ada kertas, cuma adanya di Cina. Zaman itu Cina, zaman Rasul Cina udah produksi kertas. Makanya sampai Rasul bilang utlubul ilma walau bisir, cari lagi ilmu meskipun sampai negeri Cina karena peradabannya lebih maju daripada Arab. Kertas, kemudian bekam. Bekam itu bukan murni pengobatan Islam, maksudnya bukan Rasulullah yang bikin bekam, enggak, udah ada sebelumnya. Di Cina sudah dipraktekkan itu, dan itu diakui oleh Rasulullah bisa menjadi wasilah kesembuhan. Jadi di zaman Rasul begitu, di zaman selanjutnya pasti ada perkembangan. Allah a'lam, apakah di zaman Umar bin Abdul Aziz ini sudah ada kertas? Saya yakin sudah ada. Insya Allah sudah ada di zaman itu, meskipun memang ya bahannya dan segala macamnya pasti ya masih sederhana di zaman itu. Kalau tintanya memang sudah ada dari zaman dulu, tinta bahannya Allah a'lam saya apa, tapi untuk alat tulis itu biasanya mereka itu pakai bulu bebek, gitu ya. Kayak di film-film kalau kita dulu nonton TV Majapahit gitu, pakai bulu angsa gitu ya. Itu zaman dulu. Ya memang makin kesini makin canggih, ada pulpen segala macam. Kalau sekarang orang sekolah udah pakai tulis lagi, screenshot aja, keren. Baca fotonya. Jadi makin mudah. Anehnya memang makin mudah kok, malah semangat belajarnya makin turun. Zaman dulu medianya sangat terbatas, tapi semangatnya belajar masya sampai nyari satu hadis aja kadang sampai keliling ke beberapa negara untuk demi ketemu dengan syekhnya, dengan guru yang punya hadis itu. Bila nyampe ke tempat itu ternyata syekh itu meninggal. Banyak yang begitu. Karena belum tahu kan, belum ada info, belum ada. Kalau sekarang ada flyer di Madinah, nggak ada. Oh di situ ada syekh punya hadis ini katanya, datang nyampe situ meninggal. Mau gimana lagi? Gitulah kira-kira. Jadi memang alatnya masih sederhana, kemudian urutannya di zaman awal penulisan hadis ya nggak ada urutannya, cuma yang penting terdokumentasi, baru setelah itu menulis sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau ulama hadis ya sesuai dengan urutannya, ulama fikih sesuai dengan urutannya. Kalau kita juga sudah masya Allah zaman sekarang udah hadis itu canggih, tinggal kita cari ada makalah syamilah dan segala macam udah muncul semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau Al-Quran kan ada sampai habisnya tuh 6.666 ayat. Kalau hadis itu sampai berapa hadis itu Pak Ustaz? Iya. Kalau Al-Quran jelas ayatnya segitu. Ada yang bilang 6.666 biar agak cantik. Meskipun sebenarnya kalau dihitung enggak gitu. 6.000. Ada yang macam-macam. Ada yang 6.636, ada yang 6.600. Kenapa kok beda-beda? Karena ada sebagian ayat yang menurut sebagian ulama ini 2 ayat, bilang ini 1 ayat seperti itu. Beda-beda intinya ya. Tapi kisaran 6.000 sekian. Kalau hadis berapa? Kalau hadis itu saya pribadi kurang tahu ya. Saking banyaknya kitab hadis ya, saya pribadi belum pernah tahu maksudnya berapa sih persisnya, perkiraan apakah 1 juta kan? Apakah 700.000 kan Allahu a'lam. Tapi kalau kayak kitab Sahih Bukhari itu ada berapa ribu gitu ya. Kalau kita Sahih Bukhari ada hitungannya, ya Bulughul Maram. Bulughul Maram ini cuma ada berapa hadis? 1373. Sahih Bukhari itu berapa ribu gitu. Tapi kalau di total semua kitab hadis dikumpulin, terus dihapus hadis-hadis yang sama, Allahu a'lam maksimalnya berapa Allah. Karena hadis itu luas. Apapun yang diucapkan Rasul, apapun yang dikerjakan Rasul, apapun yang ditetapkan oleh Rasul dan sikap Rasul seperti itu hadis semua.
dari sejak beliau dari lahir sampai wafat. Makanya saya pribadi bilang, tapi kalau dicari tahu bisa. Kira-kira berapa sih jumlah hadisnya? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu perlu bisa dicari tahu nanti sebenarnya. Wallahu a'lam. Cukup barangkali? Silakan. Ini kan tema tadi kan masalah silaturahmi atau silaturahim. Temanya Pak ya. Saya ada dengar dan hadis bahwasanya apabila seseorang yang memutuskan silaturahim atau silaturahmi tidak akan mencium bau surga. Apakah itu dia tidak masuk surga atau bagaimana Ustaz? Ya. Orang yang memutus silaturahmi tidak mencium bau surga, apakah tidak masuk surga? Secara makna hadis begitu. Jadi memang ada hadisnya, ada sahih juga itu hadis sahih Bukhari Muslim. La yadkhulul jannata qati'. Jadi tidak akan masuk surga qati'. Qati' itu orang yang memutus silaturahmi, sama saudaranya enggak nyapa, sama iparnya enggak, sama ponakannya, sama adik sama kakaknya enggak akur, misalnya biasanya masalah warisan, ya. Orang tuanya masih ada rukun, tapi dia udah meninggal berhutang, itu bahaya. Jangan mengorbankan akhirat demi dunia yang enggak seberapa. Harus ada yang menengahi. Jangan sampai masuk neraka gara-gara itu. Jangan sampai diharamkan masuk surga gara-gara itu. Meskipun ngomong gampang, tapi kalau udah ngalamin, gak bisa itu hak saya, ini susah. Jadi memang ada hadis sahih, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Nah ini kalau ini lebih spesifik kepada yang maksudnya memutus silaturahmi kerabat. Sebenarnya makna rahim yang sebenarnya itu kerabat, tapi nanti makna umumnya berlaku untuk semua muslim. Bahkan ada riwayat yang lebih sadis lagi, walau mata wasatol Ka'bah, meskipun meninggalnya di tengah Ka'bah, meninggalnya di tengah Ka'bah tuh, di tempat paling mulia, tapi dia sama adiknya nggak akur, sama pamannya nggak nyapa misalnya. Apalagi ini silaturahmi, apalagi sampai durhaka ya, ke kerabat aja begitu, apalagi orang yang meninggalnya dalam keadaan durhaka, mau tidak? Itu lebih ini lagi. Memang benar, nggak mencium bau surga, maksudnya nggak akan masuk surga. Tapi memang ya surga dan neraka itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi mungkin dia punya dosa memutus silaturahmi, tapi kan itulah hak Allah nanti. Apakah Allah memaafkan dia memberikan kebaikan apa? Tapi secara makna hadis memang kalau Allah nggak mengampuni dosa dia yang itu, ya masuk neraka, nggak akan masuk surga. Dan banyak yang begitu hadis-hadis yang semacam itu. Misalnya apalagi perempuan yang berdandan dan memakai wangian parfum-parfuman yang berlebihan, bukan untuk suaminya tapi untuk lelaki yang asing yang bukan siapa-siapa dia. Sama juga ada hadis, dia tidak akan mencium bau surga. Ketika mencium bau surga aja enggak cium, apalagi masuknya pasti enggak. Padahal kata Rasul, aroma surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Jadi kita jalan kemana 40 tahun, jalan aja terus. Sejauh itulah bau surga tercium. Kalau baunya aja enggak tercium, ya sejauh mana jarak kita dengan surganya. Nah ini kadang ungkapan-ungkapan kiasan dari Rasul. Tapi memang masalah silaturahmi, memutus silaturahmi itu dosa cukup besar. Makanya Al-Imam, siapa kok saya lupa, Al-Imam yang punya kitab Al-Kabair, Ad-Dahabi kalau nggak salah, Imam Ad-Dahabi punya kitab namanya Al-Kabair. Dosa-dosa besar, sebutin dosa-dosa besar termasuk silaturahmi. Namanya Imam Ad-Dahabi kalau nggak salah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya memang kita pastilah manusia punya emosi, punya rasa amarah ya. Ada baiknya kalau kita turunkan ego kita ya, kita memaafkan. Kalaupun orang lain tidak memaafkan kita, nggak mau nyapa kita, yang penting kita udah memaafkan, kita udah keluar, itu urusan masing-masing. Ya, kita lepas aja. Kata Rasul, bahkan orang yang dianggap silaturahmi oleh Allah itu lebih baik itu ketika dia menyambung kepada orang yang memutuskan kepada dia. Nah, ini yang lebih baik lagi. Orang ini pengen musuhan sama saya, tapi saya yang berusaha menyambung, saya yang minta maaf, saya ngalah, saya terus ngirim hadiah bagi dia segala macam biar dia memaafkan saya, biar dia enggak ini ke saya, kasihan dia kalau nantinya memutus silaturahmi. Itu
lebih hebat lagi kata Rasulullah. Kalau orang yang menyambung dengan orang yang memang sudah menyambung itu bagus memang, tapi lebih bagus lagi kalau kita menyambung dengan orang yang pengen mutus dari kita. Nah ini yang juga lebih susah. Karena lebih susah maka pahalanya lebih besar. Karena kalau yang gampang-gampang tuh pahalanya biasanya kipas angin, tikong. Kalau yang susah juga. Tapi kadang ada ya dalam Islam itu amalan-amalan yang mudah tapi pahalanya besar. Tapi biasanya makin besar amalannya makin besar pahalanya. Makin susah amalannya makin besar pahalanya. Masalah haji susah memang. Bagaimana kaitannya antara silaturahim dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Kan kadang kita lebih condong berkompromi, Ustaz. Jadi ada sesuatu nahi munkar yang jelas-jelas apa, karena demi silaturahim kita tutup mata. Ya, jadi memang silaturahmi itu adalah hal yang baik. Kemudian nahi munkar itu juga adalah hal yang baik. Nahi munkar artinya melarang kemungkaran, mencegah kemungkaran itu hal yang baik. Dan jangan sampai gara-gara kita ingin menyambung silaturahmi, kemudian dengan cara kita mengabaikan nahi munkar. Misalnya, kalau kita punya saudara, punya kerabat yang kita tahu dia melakukan suatu kesalahan yang fatal, misalnya, yang sederhana, gampang-gampang tahu kita punya saudara, mohon maaf, misalnya main judi online, cuma biar kita tetap dekat dengan dia dan keluarga dia, ya kita abai dengan judi online-nya dia misalnya, itu salah juga. Itu adalah cara silaturahmi yang kurang pas. Jadi tetap kita silaturahmi, maksudnya kita tetap menyambung hubungan dengan dia, cuma caranya memang ya kita mengingatkan, minimal mengingatkan supaya dia meninggalkan kemungkaran yang dia kerjakan itu. Dan kita mengingatkan itu juga ada porsinya masing-masing kan. Kata Rasul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'afu al-iman." Orang yang kalau kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya kalian ubah, itu harus. Kalau kita lihat kemungkaran harus kita ubah. Itu perintah dari Rasul. Pertama biyadihi, dengan tangan kekuasaannya, kemampuannya. Orang kalau punya jabatan, taruh kepala desa, dia lihat di desanya ada kemungkaran, perjudian segala macamnya, kewajiban dia untuk menghilangkan kemungkaran itu karena dia punya kuasa, bisa berbuat dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Kalau dia enggak melakukan itu, dosa dia. Itulah kenapa yang bertakya, maka kalau berlubung rohni, itu maksudnya pemimpin itu akan ditanya tentang yang dia pimpin. Ketika kepala desa melihat di desanya ada kemungkaran dan dia biarkan atau bahkan dia dukung, dosa tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau nggak mampu pakai tangan, kekuasaan dan jabatan segala macamnya, fabilisan, dengan lisan. Mungkin kayak tadi masa terlalu kalau kerabat kita nggak bisa, kita dia itu misalnya adik kita, masa ya kita penjara dan juga. Ya, yang bisa kita kerjakan adalah dengan lisan, nasihatin, ingetin, meskipun ya harus dengan cara yang baik. Yang gimana caranya biar dia nggak sakit hati, nggak jadi ini segala macamnya, lebih paham dan segala macamnya, itu bagaimana kebijakan kita menyampaikan yang baik-baik. Kalau ulang kita bila nggak ada untungnya menjadi online segala macamnya, yang bisa kita lakukan adalah dengan lisan. Kalau dengan lisan pun kita nggak bisa, misalnya kita nggak bisa dengan lisan, karena misalnya kemungkaran yang kita lihat itu memang kita ngomong secara lisan pun sudah, kemudian sudah nggak ada harapan lagi dengan lisan, maka fabiqalbi, minimal dengan hati. Dengan hati itu apa maksudnya? Mengubah kemungkaran dengan hati. Yang pertama minimal mengingkari. Gak boleh kita itu mengiyakan, gak boleh kita menyetujui. Oh biarin aja, dia kan saudara saya, biar aja. Gak bisa. Namanya kemungkaran tetap muka, minimal kita mengingkari. Yang kedua mendoakan. Kita doakan, lisan sudah tapi gak berhasil, kita doakan semoga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi silaturahmi tetap jalan. Jangan sampai gara-gara dia misalnya melakukan suatu kemungkaran tiba-tiba kita musuhin, enggak juga. Kita tetap silaturahmi, tapi caranya kita tambah dengan minimal mengingatkan. Kalaupun nggak bisa ya kita mendoakan supaya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Kadang susah memang ngomong gampang, tapi kalau sudah kejadian begitu, kadang kita untuk ngomong pun kadang mikir panjang. Oh kita ngomong begini, bahkan mungkin dia nanti akan begini, akan begitu. Pertimbangannya banyak.
sudah. Kalau kita ngerasa, kalau kita mau bahayanya lebih besar, sudah. Berarti kita terakhir sudah doakan saja, kita ingkari kemungkarannya. Tapi kalau kita ngerasa bisa, karena dia menekan kita, misalnya dia menekan kita tahu kita, kok ngapain kok HP? Udahlah, pengalaman tidak pernah ini segala macam, kasihan orang tua segala macam. Tapi kalau kita lihat itu paman kita, misalnya, itu kan juga kita mikir-mikir juga, sekalipun dia paman kerabat kita, kadang ada hal-hal lain yang kita pertimbangkan. Itu tergantung kondisi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali yang bisa kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Sid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.